warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah salat subuh musalla al-alif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sejenak kita duduk untuk bermuzakarah ataupun untuk menuntut ilmu Allah. Mudah-mudahan duduknya kita yang dipenuhi dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita, baik dosa zahir maupun dosa batin, dan mudah-mudahan diterima seluruh amalan ibadah kita, baik ibadah yang dulu ataupun ibadah yang sekarang dan ibadah yang akan datang. Dan mudah-mudahan juga Allah mudahkan seluruh urusan duniawi dan ukhrawi kita, dan mudah-mudahan diterima kita sebagai hamba Allah, dan mudah-mudahan juga diterima kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya-Allah dengan rahmat Allah mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tasawuf kita. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat bagi kita semuanya, dan sedikit demi sedikit kita pelajari ilmu Allah supaya memberikan perubahan baik dalam ibadah kita ataupun perubahan dalam akhlak kita, perubahan dalam kehidupan kita kepada yang lebih baik. Amin. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bahwasanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal, ilmu itu pemimpinnya amal. Ilmu di depan, amal di belakang. Dan amalan itu adalah mengikut kepada ilmu. Amalan itu makmum bagi ilmu. Jadi yang harus kita dahulukan adalah ilmu, bukan amal. Maka oleh karena demikian, oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita untuk ataupun yang menyebabkan kita harus mendahulukan ilmu daripada ibadah ada dua perkara. Yang pertama adalah litahsula lakal ibadatu wa taslam. Jadi supaya adalah mendapatkan hasil ibadah bagi kita, dan supaya menjaga ibadah kita itu supaya selamat, supaya ibadah kita itu tidak rusak, supaya ibadah kita itu tidak sia-sia. Jadi tujuan, sekali lagi kita ulang, adalah tujuan didahulukan ilmu daripada amal. Yang pertama adalah litahsula lakal ibadatu wa taslam. Jadi supaya kita memperoleh hasil ibadah tersebut, supaya kita memperoleh hasil ibadah tersebut, dan supaya ibadah itu selamat, terjaga, tidak rusak, tidak hancur, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia. Itu tujuannya ketika saat kita mendahulukan ilmu daripada amal ataupun daripada ibadah. Maka oleh karena demikian oleh para ulama menerapkan
untuk mempelajari ilmu itu bukan ketika dewasa, tapi dari kecil sudah dibimbing, sudah dididik, sudah diajarkan ilmu, supaya ketika saat sampai waktu wajib melaksanakan ibadah tersebut, maka siap kita melaksanakan ibadah atas dasar ilmu. Nah, maka dari aqabah ilmi ini, yang pertama dalam aqabah ilmu tersebut itu dititik beratkan oleh Imam Ghazali, yaitu supaya kita tidak menyia-nyiakan ibadah disebabkan karena tidak ada ilmu, disebabkan karena tidak mempelajari ilmu. Karena banyak di zaman sekarang orang lebih tergiur dengan fadilah ibadah, tapi mereka lupa akan syarat bagaimana memperoleh pahala ataupun fadilah dalam ibadah tersebut. Banyak di akhir zaman orang yang rajin di dalam beribadah tapi tidak rajin dalam menuntut ilmu. Banyak orang yang mendahulukan amal daripada ilmu. Padahal banyak orang yang salat, baik dengan rajin salat sunatnya ataupun rajin dalam ibadahnya yang lain, mereka tidak sadar yang ibadah tersebut hancur, rusak, tidak diterima oleh Allah, sia-sia. Disebabkan apa? Karena tidak didasari oleh ilmu. Maka oleh Imam Ghazali dalam Aqabatul Ula ini, dalam Aqabatul Ilmi ini dititik beratkan supaya kita mengerti dengan baik bahwasanya ilmu itu jauh lebih penting daripada amal. Ilmu itu harus dikedepankan. Sebelum beramal, belajar ilmu terlebih dahulu. Tapi bukan memberikan pemahaman ketika saat kita belajar ilmu berarti boleh meninggalkan ibadah, bukan. Maka ibadah tetap kita kerjakan, tetapi selalu diiringi dengan ilmu. Ketika saat kita beribadah, terus dengan seiring belajar kita dapati di dalam ibadah kita masih banyak kekurangan, maka akan sempurna, akan terperbaiki, akan terislah disebabkan karena kita terus belajar ilmu. Maka yang ada perubahan di dalam ibadah itu hanya orang yang memiliki ilmu, hanya orang yang mau belajar ilmu. Karena ilmu Allah itu luas sekali, dan ibadah yang kita lakukan atas dasar ilmu itu jauh lebih bermakna di sisi Allah, jauh lebih indah, jauh lebih bagus. Maka oleh Imam Ghazali di sini mengatakan ada kalimat, bagaimana kamu bisa beribadah sedangkan tidak tahu bagaimana cara ibadah tersebut? Bagaimana Anda bisa yakin ibadah tersebut bisa diterima sedangkan bukan atas dasar ilmu? Jadi di sini dalam Aqabah ini dititik beratkan oleh Imam Ghazali supaya kita benar-benar ibadah yang kita lakukan itu selalu diiringi atas dasar ilmu. Maka ketika kita mempelajari ilmu, disitulah baru tahu tidak ada artinya kita beribadah kalau tanpa didasari oleh ilmu. Dan sering kita sampaikan perkataan para ulama ataupun isi kitab Zubat, Fakullu man bi ghairi amalin, itu sering kita ulang-ulang. Kenapa saya ulang-ulang? Supaya melekat dalam diri kita semuanya bahwasanya ilmu itu sangat-sangat penting dan harus dikedepankan. Jadi supaya tidak keluar daripada hadis Nabi tadi adalah al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu pemimpinnya amal. Ilmu itu adalah imamnya amal. Yang jadi makmum itu amalnya. Yang mengikut itu amalnya. Bukan ilmu yang mengikut amal. Maka supaya tidak keluar dari hal tersebut, apa kata ulama dalam kitab Zubat? Fa kullu man bi ghairi amalin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang melakukan ibadah ataupun suatu amalan tidak di atas dasari oleh ilmu, seluruh amalannya ditolak oleh Allah. Jadi bukan yang menyebabkan sia-sia ibadah tersebut karena melakukan hal yang membatalkan, bukan itu saja. Dan banyak orang yang melakukan hal yang membatalkan dalam ibadahnya. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena tidak tahu. Kenapa bisa tidak tahu? Karena tidak punya ilmu.
Jadi ada orang yang misalnya ketika di dalam sholatnya banyak bergerak, senang meluruskan jenggotnya lah, bajunya lah, karena baru kena baju baru panjang, luruskan lengan atau apa, banyaknya bergerak tersebut. Karena tidak punya ilmu, maka dia tidak tahu yang banyak gerak itu dapat membatalkan sholat. Ada yang umpamanya sering kencing berdiri tapi tidak memperhatikan percikan-percikan najis tersebut. Kemudian ketika kencingnya adalah kadang-kadang tidak ada istibra, artinya tidak tunggu sebentar, kemudian setelah benar-benar habis baru dibersihkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak punya ilmu. Ibu-ibu yang ada di rumah, kemudian ada kencing anak bayi ataupun anak kecil, tiba-tiba langsung ngambil pel satu rumah, najis semuanya. Kenapa bisa melakukan hal tersebut? Karena tidak punya ilmu. Akhirnya apa? Bukan lebih memudahkan, tapi lebih memudaratkan. Bukan menghilangkan najis, tapi malah menambah najis. Itu semuanya disebabkan karena tidak punya ilmu. Ya, maka diambil kesimpulan pada aqabah yang pertama, pada perkara yang pertama adalah fa idza tabayyana laka bihadhihi jumlah anna ta'ata la tahsulu lil 'abdi wa la taslamu lahu illa bil ilmi fayalzamu idzan taqdimuhu fi sya'nil ibadah. Maka perlu kita tahu bahwasanya taat itu, ketaatan tidak akan pernah sampai kepada seorang hamba, tidak akan memperoleh hasil bagi seorang hamba kalau tidak didasari oleh ilmu, dan tidak akan pernah selamat dan tidak akan pernah terjaga amalan tersebut. Maka amalan itu akan sia-sia illa bil ilmi, kecuali atas dasar ilmu. Maka disinilah menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk mendahulukan ilmu daripada amal. Coba misalnya kita semua, ya, berapa orang di sini ketika sholat sendirinya di rumah berdiri dulu dan ingat ilmu-ilmunya? Ini contoh kecil kesalahan di dalam masyarakat dalam sholat. Kenapa Pak? Ketika sholat berjamaah, karena imamnya mungkin baca surat pendek, tapi kan banyak orang yang hafal, tahu dia ini mau selesai, kucuk-kucuk lari langsung masuk Allahu Akbar. Jadi tanpa ada coba berdiri dulu, kemudian benarkan niat terlebih dahulu, baru masuk dalam salat. Ini kenapa? Yang dipaksakan karena supaya mendapatkan satu rakaat ataupun supaya bersamaan dengan imam, supaya tidak masbuk, kan tujuannya itu. Walaupun memang mereka masuk dalam kondisi masbuk, tapi sekurang-kurangnya mereka dapat mendapatkan satu rakaat karena bisa rukuk dengan imam. Tapi cara kita masuk ke dalam salat apakah benar? Padahal iblis juga bermain ketika saat kita salat. Iblis juga berperan mengingatkan hal-hal duniawi kepada kita di dalam salat. Kemudian ada lagi, ketika saat mereka ingin mendapatkan rakaat dengan imam, mereka harus rukuk. Ada sebahagian imamnya sudah i'tidal, dia baru rukuk padahal masbuk, tapi dianggapnya sudah satu rakaat, dianggapnya mendapatkan satu rakaat, padahal tidak mendapatkan satu rakaat. Jadi ibadahnya lah tidak dianggap sah, tidak diterima ibadahnya. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Akhirnya apa? Ketika yang sebenarnya, ketika baru dianggap kita mendapatkan satu rakaat, ketika imam masih ruku, kemudian kita pun ruku bersama imam, imam masih ruku. Ketika kita sudah sempurna ruku, baru imam bangun, maka kita dianggap mendapatkan ruku bersama imam, maka mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau seandainya kita baru turun ruku dan imam sudah bangun, kita baru turun. Kita baru turun, tetapi belum sempurna ruku kita, imam sudah bangun. Ini tidak mendapatkan satu rakaat. Ini tidak dianggap mendapatkan ruku bersama imam, sehingga tidak mendapatkan satu rakaat. Tapi berapa banyak hari ini yang mereka kadang-kadang imam sudah i'tidal kemudian baru ruku padahal masbuk. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak ada ilmu. Ketika wudunya kadang-kadang jelas
siku-sikunya itu tidak kena, padahal wajib kan. Fa idza ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tapi tidak kena. Padahal sedikit saja anggota yang wajib kita basuh tidak kita basuh, tidak terkena air, maka dianggap wuduk kita tidak benar, wuduk kita tidak sah, sehingga menyebabkan solat kita pun tidak sah. Kenapa? Karena wuduk yang kita lakukan itu adalah salah satu syarat sahnya solat. Kenapa? Karena untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan berwuduk. Berarti kalau tidak sah wuduknya, dianggap kita masih berhadas. Orang yang berhadas tidak mencukupi syarat untuk masuk ke dalam solat. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak punya ilmu. Disinilah menjadi kewajiban bagi kita untuk mendahulukan ilmu. Kembali lagi. Jadi perkara yang pertama, kenapa kita perlu mendahulukan ilmu? Dikarenakan supaya mendapatkan hasil ibadah, dan supaya ibadah kita selamat, ibadah kita benar, ibadah kita diterima oleh Allah. Sekurang-kurangnya dulu benar menurut syariat. Udah. Kemudian ini sengaja tidak saya baca secara beraturan, karena intinya seperti itu. Jadi lebih mudah saya jelaskan seperti ini daripada saya baca kemudian saya uraikan. Yang saya khawatirkan adalah ini kesimpulannya apa, Bos? Gitu. Sebenarnya padahal kesimpulannya adalah tujuan Imam Ghazali, dahulukan ilmu. Pastikan ketika kita beribadah harus ada ilmu. Yang kedua, perkara sehingga kenapa kita perlu mendahulukan ilmu daripada amal? Ya, jadi allati tujibul taqdiman ilmi fahya annal ilman nafi'a yusmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabatahu. Kenapa kita perlu mendahulukan ilmu daripada amal? Karena ilmu yang bermanfaat itu dapat menghasilkan rasa takut kita kepada Allah, dapat menghasilkan rasa takut kita kepada Allah dan rasa segan kepada Allah. Jadi sehingga apapun yang Allah perintahkan segera dan benar-benar dalam melakukannya. Maka hakikat di dalam sembahyang yang sebenar-benarnya itu di dalam solat itu, masuk orang di dalam solat harus disertai dengan ilmu. Isi kitab Kifatul Ghulam. Kemudian ketika masuk dalam ilmu, kemudian ta'zim kita, artinya mengagungkan perintah Allah. Ibaratnya seorang anak karena terlalu hormat dia kepada orang tuanya, ketika dipanggil oleh orang tuanya, walaupun dia lagi sibuk, dia tinggalkan kegiatannya, dia menghadap kepada orang tuanya. Kenapa? Karena ta'zim, mengagungkan perintah orang tuanya. Apalagi ini perintah Allah. Kemudian yang ketiga adalah malu, harus ada rasa malu. Kenapa kita malu? Kenapa kita harus malu? Dikarenakan kita sedikit dalam beribadah, banyak lalai daripada beribadah. Kadang-kadang ibadah sebentar, ibadah cuma 5 menit, lalai 2 jam. Ibadah 5 menit, lalai 2 jam. Jadi kalau dijumlah-jumlah, ibadah cuma hanya berapa menit, kemudian lalainya berjam-jam. Kalau dibandingkan 24 jam, hanya kalau kita katakan cuma sejam ibadahnya, 23 jam lalai semuanya. Jadi karena kita banyak lalainya, karena sedikit kita beribadah kepada Allah, sedangkan nikmat yang Allah berikan begitu banyak, merasa malulah kita kepada Allah. Ya Allah, begitu taksir ibadah hamba ini ya Allah. Malu hamba ya Allah, nikmat Engkau begitu banyak yang Engkau berikan ya Allah, tapi hamba masih malas dalam beribadah, hamba malas duduk dalam majlis ta'lim, hamba lebih senang dengan duniawi daripada harus belajar ilmu-Mu ya Allah, padahal hamba tidak punya ilmu. Terus merasa malu kita. Kemudian adalah rasa khauf. Yang keempat, khauf, rasa takut. Ketika saat kita keluar dari solat, takut kita tidak diterima ibadah kita oleh Allah, takut kita tidak diterima solat kita, tidak diterima sedekah kita, tidak diterima ibadah-ibadah kita yang lain. Takut kita kepada Allah, takut kita tidak diterima. Rasa takut itu hakikat sembahyang. Kemudian harus ada rasa syukur juga.
Syukurnya apa? Karena Allah memberikan nikmat kita sanggup menyelesaikan solat tersebut. Dan akhirnya harus ada rasa raja. Walaupun demikian ya Allah, walaupun hamba ini masih kurang ilmu ya Allah, banyak lalainya ya Allah, masih sedikit saya dalam beribadah ya Allah, tapi terimalah ibadah hamba ini ya Allah. Nah, itu harapan. Harapan. Maka yang pernah saya sampaikan, saya ulang lagi. Hakikatur raja maqaranu amalun, wa man lam yuqarrinhu amalun fahuwa umliyah. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah Sekandari dalam kitab Hikamnya. Hakikat raja yang sebenar-benarnya harapan itu yang disertai dengan perbuatan. Yang benar-benar orang yang layak berharap kepada Allah, yang mau menyertai harapannya dengan perbuatan, dengan perintah Allah, dengan amal soleh. Tapi wa man lam yuqarrinhu amalun, yang tidak mau menyertai harapannya dengan perbuatan amal soleh, dengan perintah Allah, maka dianggap harapannya itu adalah umniyah. Artinya apa? Angan-angan. Siapa orang hari ini yang tidak butuh keampunan Allah? Siapa hamba hari ini yang tidak butuh keridhaan Allah, rahmat Allah, nikmat daripada Allah, Allah mudahkan urusannya? Siapa yang tidak butuh? Kita semua butuh. Itu adalah harapan kita, diterimanya amalan ibadah kita, harapan kita. Tapi ketika harapan tersebut tidak disertai dengan amal-amal yang soleh, dianggap umniyah, angan-angan. Maka orang-orang yang bermaksiat kemudian ingin surga Allah, orang yang bermaksiat ingin kepada rahmat Allah, maka itu angan-angan bagi mereka. Kenapa? Karena tidak disertai dengan amal soleh, dengan perbuatan. Ini ilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat dapat menghasilkan rasa takut kita kepada Allah. Orang yang tidak punya ilmu, maka tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Buktinya apa? Coba lihat itu. Orang berani tinggalin sholat. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Jadi sehingga rasa takut itu tidak ada. Contoh, kalau misalnya Allah nampakkan orang kalau sudah meninggalkan solat, maka Allah nampakkan malaikat yang siap mengazabnya dan di hari tersebut, saya rasa akan timbul rasa takut yang luar biasa. Contoh misalnya seperti kita kasih hukuman kepada anak kita, nak, kalau kamu satu waktu saja kamu tinggalkan solat, maka akan ayah ikat kamu di pohon kayu yang ada serangganya misalnya, ataupun di pohon mangga yang ada serangganya. Takut dia itu. Jadi ketika saat dia tinggalin sholat, timbul rasa takut tersebut. Nah, misalnya seperti itu. Tapi hari ini Allah tidak menampakkan hal tersebut. Padahal orang yang satu waktu saja meninggalkan sholat, maka Allah hapus namanya dari deretan ahli surga. Enggak ada namanya di deretan ahli surga itu. Inilah dan termasuk dosa besar. Maka kenapa dia sanggup meninggalkan sholat? Karena tidak punya ilmu. Ilmu artinya tidak. Kadang ada orang, memang orang yang berilmu meninggalin sholat, berarti ilmunya tidak bermanfaat, tidak berkah. Jadi dimaksud di sini ilmu yang bermanfaat dapat menghasilkan rasa takut kepada Allah. Jadi orang yang meninggalkan sholat sama dengan tidak takut kepada Allah. Orang yang tidak mau belajar ilmu sama dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Orang yang sholat saja bukan atas dasar ilmu, berarti tidak takut kepada Allah. Seperti itu. Karena yang perintah ini kita beribadah adalah, yang memerintahkan kita beribadah adalah Allah. Maka perlu kita mengagungkan perintah Allah. Kita lakukan atas dasar ilmu. Maka kenapa kita mendahulukan ilmu daripada ibadah? Adalah yang kedua itu untuk menghasilkan rasa takut kepada Allah dan supaya timbul rasa segan kita kepada Allah Subhanahu